Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wuryanto dari kelas 4 IPWB, absen 12. Di sini saya ingin mempresentasikan cara pembuatan database untuk tugas UAS mata kuliah pengolahan basis data. Pertama-tama, kita buka dulu Microsoft Access-nya. Setelah Microsoft Access-nya terbuka dan tampilannya sudah seperti ini, kita langsung mengklik Blank Desktop Database. Setelah tampilan seperti ini, pertama-tama kita membuat folder name atau file name dari database yang akan kita buat. Contohnya di sini saya akan membuat file name-nya Wuryanto Tour and Travel, karena kan nama database saya Wuryanto Tour and Travel. Setelah kita mengubah file name-nya menjadi file database sendiri, di sini ada folder. Nah, fungsi folder di samping ini untuk menyimpan file database yang kita buat. Kemudian kita klik foldernya. Pilihannya nanti saya akan menyimpannya di dokumen. Setelah itu kita klik OK. Kemudian setelah filenya kita udah simpan, kita langsung create. Nah, setelah hasilnya seperti ini, setelah tampilannya seperti ini, kita akan membuat build dan data type-nya terlebih dahulu dengan mengklik Design View. Klik Design View. Ini kita klik Design View. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita menyimpan nama filenya terlebih dahulu. Nah, untuk tabel yang pertama itu nama tabelnya aku simpan karena setelah itu kita klik OK. Setelah tabel wisatawan sudah kita klik OK. Lalu setelah kita mengklik itu, tampilannya akan seperti ini, akan muncul seperti ini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, yang kita lihat terdapat icon primary key, yang mana feed yang menggunakan primary key harus mempunyai keunikan. Seperti contoh, saya akan menggunakan field name-nya kode wisatawan. Saya akan menggunakan kode wisatawan sebagai primary key dengan data type-nya, nanti ada berbagai pilihan data type. Namun saya akan memilih data seperti short text, tetapnya short text. Di sini saya menggunakan 5 field sebagai contoh.
Kemudian untuk data type-nya itu short text semua. Untuk field yang kedua itu ada nama wisatawan. Wisatawan. Data type-nya itu short text. Kemudian yang ketiga nomor telepon. Kemudian yang keempat ada alamat. Dan yang terakhir adalah teks atau jumlah dari wisatawan yang akan menggunakan jasa paket tour ini. Kemudian jangan lupa untuk memilih field size-nya. Nah, field size ini fungsinya yaitu maksimal huruf yang akan digunakan dalam database ini. Nah, di sini saya menggunakan field size-nya itu sebanyak 200 field size. Setelah kita membuat field name dan menentukan data type-nya, kita langsung mengklik view dan data sheet view. Sebelum mengklik, jangan lupa di save dulu data yang telah kita buat tadi. Baik, setelah muncul tampilan seperti ini, selanjutnya kita akan memasukkan record data yang telah kita siapkan. Yang pertama yang kita masukkan adalah kode wisatawan. Kode wisatawan ini tergantung dari yang kita buat. Nah, setelah selesai mengetik semua dari tabel wisatawan, kode wisatawan, nama wisatawan, nomor telepon, alamat, dan teksnya, jika ingin melanjutkan ke tabel selanjutnya, cukup mengklik create, dan nah di sini ada tampilan table design, set point. Kita langsung milih atau mengklik tabel design. Seperti itu, seperti ini tampilannya. Sama seperti tabel sebelumnya, di sini tabel selanjutnya itu juga ada field name dan data type. Nah, di sini kan di tampilannya belum ada primary key. Primary key ada jika field name kita sudah ketik, seperti contoh auditor. Data type-nya short text. Aku pilih short text. Kemudian yang selanjutnya jenis tour. Aku pilihnya short text. Nah,
Di sini kan belum muncul tampilan dari primary key. Kita tinggal mengklik primary key yang ada di pojok kiri. Dan yang ketiga itu harga tur. Nah, harga tur di sini itu kan tidak mungkin memakai short text, jadi saya memilihnya currency. Setelah semuanya diketik, jangan lupa untuk save atau menyimpan file yang sudah kita buat. Yes. Di sini sudah muncul tampilan untuk merubah dari nama tabel yang telah kita buat. Tabel yang kedua di sini kita akan menyimpan dengan nama tabel tur. Setelah selesai, klik OK. Dan akan muncul seperti ini. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung mengisi data yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah selesai, selanjutnya kita akan membuat tabel penjualan. Kita langsung aja klik create table design. Sama seperti sebelumnya, field name, primary key belum ada jika datanya belum kita masukkan. Tabel yang ketiga yang akan saya buat yaitu tabel penjualan. Pertama, kode penjualan. Short text. Tabel yang kedua yaitu tanggal. Tanggal di sini ada, kita akan masukkan date atau time. Kemudian yang ketiga ada kode wisatawan. Short text. Kemudian berikutnya kode tur. Short text. Dan yang terakhir adalah harga dari tur tersebut. Harga tur di sini saya masukkan di currency. Nah, jangan lupa untuk memasukkan primary.
Setelah selesai, jangan lupa untuk menyimpan nama tabelnya. Di sini tabel yang ketiga saya buatnya tabel penjualan. Tabel penjualan. Oke. Setelah selesai menyimpan, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan record data dari tabel penjualan. Setelah record data di tabel penjualan kita masukkan, kita membuat tabel selanjutnya. Jangan lupa untuk meng-create, klik tabel desain, sama seperti sebelumnya ada field name dan tipe datanya. Kode penjualan, kode penjualan, data type-nya short text. Nah, jangan lupa untuk mengklik primary key-nya. Primary key bisa diklik setelah field-nya kita telah masukkan. Kemudian yang kedua, auditor, kode penjualan itu number, kode itu soft text. Ketiga tanggal, untuk tipe datanya itu memasukkan date atau time. Kemudian yang terakhir text atau jumlah short text. Kemudian setelah selesai memasukkan setelah selesai kita langsung jangan lupa untuk menyimpan data yang telah kita buat. Yes. Di sini akan muncul tampilan table name. Saya akan menyimpan nama tabelnya, tabel detail penjualan, tabel detail penjualan, lalu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini.
setelah selesai memasukkan data dari tabel data penjualan, selanjutnya kita akan membuat relation tabel atau relasi antar tabel. Nah, untuk membuat tabel relationship, kita mengklik database tools. Nah, setelah muncul, kita mencari relationship. Nah, di sini akan muncul relationship, kita tinggal klik. Nah, setelah itu akan muncul layar tampilan seperti ini. Kita akan klik tabel. Pertama, klik tabel wisatawan, kita add tabel wisatawan, kemudian tabel penjualan, kita add, kemudian tabel tour, kita add, dan yang terakhir tabel wisata, tabel detail penjualan. Oke, close. Setelah semuanya ditambahkan, kita close. Kemudian setelah tabel yang kita pilih muncul, untuk menghubungkan atau merelasikan dari tabel satu ke tabel yang lain, kita langsung klik edit relationship. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik create now. Nah, create now akan muncul seperti ini. Nah, di left table name ini mencari nama tabel bagian kiri, yaitu tabel wisatawan. Tabel wisatawan. Nah, kita klik tabel wisatawan. Ya enggak? Ini kan tabel wisatawan ya kan? Oh, tabel wisatawan sama tabel penjualan. Oh, aku udah paham. Nanti kamu potong yang ini. Ikutin aja sama yang dibuat. Kita langsung mengklik tabel wisatawan. Kemudian di bagian kanan dari tabel wisatawan itu ada tabel penjualan. Langsung kita klik tabel penjualan. Kemudian left column name, maksud dari left column name ini yang menghubungkan antara tabel wisatawan dan tabel penjualan itu field yang mana. Jadi field yang menghubungkan antara tabel wisatawan dan tabel penjualan yaitu kode wisatawan. Kode wisatawan. Sama di sini juga kode wisatawan. Kode wisatawan. Oke. Kemudian setelah semua terisi, kita langsung mengklik OK. Setelah muncul seperti ini, klik create. Nah, setelah selesai, tabel relasinya akan muncul seperti ini. Jadi di tabel wisatawan ada field kode wisatawan, relasinya dengan tabel penjualan itu kode wisatawan. Kemudian kita akan membuat relasi antara tabel penjualan dan tabel tour. Kita klik tabel penjualan, kemudian edit relationship. Nah, akan muncul seperti ini, kita create new. Kita pindah terlebih dahulu. Create new. Kita pindahkan ke bawah. Nah, di left table name ini ada tabel penjualan. Left table name ada tabel penjualan. Kemudian di bagian kanan dari tabel penjualan ada tabel tour. Kemudian yang menghubungkan antara tabel penjualan dan tabel tour itu field dari harga tour.
Yang menghubungkan itu field dari harga tour. Oke. Setelah semua terisi, kita langsung klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Create. Setelah itu akan muncul relasi antara tabel penjualan dan tabel tour dengan feed harga tour. Setelah itu kita akan membuat relasi antar tabel tour dengan tabel detail penjualan. Kita klik tabel tour dan edit relationship. Akan ke bawah dulu ini. Kemudian create new seperti sebelumnya. Nah, sama seperti sebelumnya, di bagian kiri dari tabel adalah tabel tour. Kemudian di bagian kanan dari tabel tour adalah tabel detail penjualan. Yang menghubungkan tabel tour dengan tabel penjualan yaitu field dari fieldnya yang tabel tour yaitu kode tour. Yang menghubungkan antara tabel tour dengan tabel detail penjualan yaitu kode tour. Kode tour. Oke, setelah semua terisi kita klik OK. Kemudian create. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, seperti inilah tampilan dari relasi antar tabel. Dari tabel wisatawan, tabel penjualan, tabel tour, dan tabel detail penjualan. Baik, setelah semuanya selesai membuat data dan memasukkan data ke dalam tabel, selanjutnya kita akan membuat query. Pertama-tama kita mengklik create, kemudian di sini ada tertampil query wizard dan query design. Nah, kita langsung mengklik query design. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, nah, sebelumnya dalam pembuatan query saya akan membuat dua query. Yang pertama query wisatawan dan query detail penjualan. Pertama saya akan membuat query wisatawan. Nah, di sini kan ada 4 tabel. Tabel pertama dua tabel yang pertama akan saya bikin yaitu tabel wisatawan. Add. Kemudian tabel penjualan. Kemudian setelah semuanya ditambahkan, kita langsung close. Untuk di sini ada pilihan field dan tabel. Field merupakan isi atau data yang ada di tabel tersebut yang akan kita buat dalam query tersebut. Yang kedua, sini yang pertama ada nama wisatawan, saya pilih nama wisatawan. Di fieldnya, tabelnya ada tabel wisatawan. Ini tabel wisatawan. Kemudian yang kedua, saya pilih nomor telepon. Nomor telepon dari tabel wisatawan. Kemudian yang ketiga, saya memilih alamat dari tabel wisatawan. Alamat dari wisatawan. Kemudian yang selanjutnya ada saya memilih kode wisatawan dari tabel wisatawan ini. Kemudian dari tabel penjualan, saya mengambil tanggal penjualannya. Tabel penjualan. Memilih tanggal penjualan. Dan yang terakhir adalah harga tour. Harga tour. Nah, setelah kita memilih semua yang ada di data dari kedua tabel wisatawan maupun tabel penjualan, kita langsung mengklik run untuk melihat hasil dari query yang kita buat. Nah,
setelah muncul seperti ini merupakan query pertama dari query wisatawan. Hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, baik, setelah berhasil membuat query yang pertama, itu query wisatawan, jangan lupa untuk mengesave-nya. Kita langsung mengklik query, klik kanan pada tab, kemudian di save. Nah, di sini akan muncul query name. Query name di sini saya akan membuat query wisatawan. Query wisatawan. Setelah selesai, klik OK. Akan muncul tampilannya query wisatawan di sini. Oke, setelah query pertama kita buat, kita akan melanjutkan ke query yang kedua. Sama seperti sebelumnya, kita klik create. Ada tampilan query design. Nah, yang pertama tadi saya memilih tabel wisatawan dan tabel penjualan. Nah, untuk query yang kedua, query detail penjualan, saya akan menambahkan dua tabel. Tabel yang pertama itu tabel tour, add. Kemudian tabel yang kedua itu tabel detail penjualan. Setelah selesai, kita klik close. Sama seperti sebelumnya, kita harus mengisi field atau field dan tabel. Untuk di tabel tour, saya memilih kode tour. Tabel tour saya memilih kode tour. Nah, selanjutnya di tabel detail penjualan, saya memilih dari tabel penjualan, saya memilih kode tour. Kode penjualan. Nah, selanjutnya di tabel tour, saya memilih jenis tour. Selanjutnya di tabel detail penjualan, saya memilih fieldnya itu detail penjualan. Saya memilih fieldnya tanggal. Kemudian di tabel detail penjualan, saya memilih fieldnya X atau jumlah wisatawan yang memilih paket tour tersebut. Kemudian terakhir di tabel tour saya menambahkan harga tour dari di field tabel tour. Nah, setelah semua kita masukkan di field dan tabel di bawah ini, kita langsung sama seperti sebelum kita klik run. Namun di query kedua, di query detail penjualan, saya ingin menambahkan total harga dari penjualan tersebut. Untuk menambahkan total, caranya seperti berikut. Klik builder yang ada di atas layar. Kemudian untuk memasukkan rumus, caranya seperti ini. Jadi rumus yang kita masukkan yaitu X atau jumlah wisatawan dikalikan dengan harga tour. Total X
kali harga tur. Setelah mengetik rumus, langsung klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Dan jangan lupa, jika ingin memasukkan rupiah ke dalam total harganya, jangan lupa untuk mengklik format. Di sini ada pilihan currency, cari rupiah. Setelah semuanya selesai, kita langsung mengklik run. Dan hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian, jangan lupa untuk menyimpan. Sama seperti sebelumnya, klik kanan pada tab. Save. Nah, untuk nama dari query ini, saya membuatnya query detail penjualan. Setelah namanya selesai, kita langsung klik OK. Baik, karena untuk pembuatan query, dua query telah selesai. Selanjutnya kita akan membuat form. Baik, setelah selesai pembuatan query detail penjualan dan query wisatawan, selanjutnya kita akan membuat form basis data. Sama seperti pembuatan query, klik create, kemudian form wizard. Nah, di sini telah muncul query detail penjualan. Kita jika ingin memilih seluruh dari feednya ini, kita langsung klik ini, langsung next, dan ingin memodify form desainnya, kita langsung kan klik modify, klik finish. Akan muncul seperti ini. Karena untuk tampilannya terlihat kecil, jadi untuk memperlebar kita ini untuk memperlebar. Kemudian untuk menambah subtotal dari seluruh total dari harga jualnya, kita langsung mengklik ini, kemudian kita di sini. Jangan lupa untuk tergantung dari keinginan kita sendiri untuk memperbesar atau memperlebar atau memperkecilnya, kita tinggal tarik ataupun memperpanjang, terserah kita. Nah, kemudian untuk mengubah teksnya ini menjadi subtotal, kita klik, kemudian klik all. Nah, di sini ada keterangan caption, klik captionnya, space, langsung klik subtotal. Seperti ini subtotal. Untuk memperlebar, kita bisa tinggal tarik biar lebih besar kelihatannya. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, kita langsung klik sini. Setelah selesai membuat subtotal, kita langsung membuat hasil dari subtotalnya tersebut dengan cara klik, kemudian klik all, akan muncul control source, kemudian klik titik 3 di bagian paling kanan, kemudian show, kemudian cari di bawah ini total.
klik 2 kali, kemudian jangan lupa untuk tambahkan, kemudian klik OK. Nah, karena akan muncul seperti ini, dan jangan lupa untuk formatnya kita, karena ini sum total, kita pakai currency. Nah, setelah selesai membuat formnya, kita langsung klik ini, klik form view, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Oke, berikut merupakan tampilan dari pembuatan form basis data. Baik, setelah kita membuat form dari database Paketur, yang terakhir kita akan membuat report dari database Paketur. Caranya seperti berikut. Come on. Sama seperti pembuatan form, kita langsung klik create. Sini kita akan cari report wizard. Nah, untuk memilih seluruh dari field ini, kita langsung klik anak panah yang 2, klik, kemudian next, kita masuk. Selanjutnya next. Nah, di sini ada tampilan field apa saja akan kita masukkan di reportnya. Kemudian klik next. Baik, setelah muncul tampilan seperti ini, sebelumnya ini kan query, nanti kita akan mengubah nama ke form detail penjualan. Ya. Oke, setelah itu setelah tampilannya udah terubah ke form detail, kita langsung review report finish. Lalu hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, di sini harga tool dan totalnya kelihatan karena layarnya terlalu kecil. Untuk mengubahnya, kita ke view, ke design view. Nah, di sini kan kita bisa mengubahnya, bisa menariknya, bisa memperlebarnya. Setelah selesai, kita lihat. Hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi, untuk mengubah nama dari report ini, kita bisa close terlebih dahulu. Klik kanan pada tab close. Kemudian klik rename. Kita bisa ubah di sini. Nah, nama dari reportnya udah terubah, namun di sini belum terubah. Kita bisa mengubahnya, klik view dan design view. Di sini kita bisa mengubah. Akan terubah. Nah, seperti inilah tampilan dari pembuatan report database. Jadi demikianlah tutorial pembuatan database Paketur dimulai dari tabel, query, form, dan report. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan see you.